Shalom, selamat pagi. Hari ini ya, sekarang masih pagi ya, masih jam 10 pagi. Ada sedikit renungan buat kita semua. Kiranya ini memberkati kita. Ya, saya masih stay di rumah. Kalau tidak terlalu penting, saya tidak keluar. Ya, ada satu renungan yang saya kira cukup bagus sekali buat kita. Kalau hari-hari ini kita selalu ada di rumah, anjuran pemerintah, saya rasa ini perlu kita tanggapi dengan seksama ya, dengan serius, karena virus masih merebak, masih merajalela. Jadi ini ketika kita ada di rumah, saya pikir ya selain kita mungkin memberes-bereskan barang-barang yang selama ini kita tidak sentuh, jadi sudah banyak debu, mungkin ada yang punya gudang kecil, beres-beresin gudang. Tapi saya rasa alangkah baiknya kita harus gunakan waktu yang sekarang ini. Begitu banyak kita waktu di dalam rumah, kita mau duduk di kaki Tuhan, lebih banyak kita bersat teduh dengan Tuhan. Ya, karena kita tahu firman Tuhan berkata seperti ini di dalam Efesus, ya. Karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, saya kira ini sangat bagus sekali ya kita jadikan sebuah perenungan dalam keadaan seperti ini. Kita harus pergunakanlah waktu yang ada. Waktu dipakai sebaik-baiknya untuk kita sat teduh, duduk di kaki Tuhan, banyak berdoa, banyak merenungkan firman Tuhan, banyak membaca firman Tuhan. Karena waktu kita yang tadinya dipakai buat di luar kerja, sekarang sudah tidak lagi, tapi ada di rumah. Kita stay di rumah. Jadi mari gunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Bukan harinya yang jahat, tapi hari yang diisi dengan kejahatan. Ini saya dengar dari beberapa sumber kalau virus ini dibuat oleh tangan manusia dengan sengaja untuk mencapai sesuatu, untuk mencapai satu tujuan yang mereka rencanakan ke depan. Coba kita berpikir, bukankah ini adalah hal yang jahat sekali, yang keji sekali? Satu hari ribuan orang mati, meninggal oleh karena virus ini. Ya, ada orang-orang yang membuatnya untuk kepentingan tertentu. Nah, ini dari beberapa sumber saya dengar ya. Tapi memang itulah kenyataannya, bahwa hari ini banyak diisi dengan kejahatan. Dan kita harus pergunakan waktu ini dengan baik. Kita pergunakan untuk banyak menyembah Tuhan, untuk bersat teduh, untuk memuji Tuhan. Saya ingat kembali kepada Musa. Ketika Tuhan panggil dia naik ke atas gunung, saya menilai itu suatu keadaan di mana Musa itu bersat teduh dengan waktu yang cukup lama. Seperti Yesus katakan, tidak sanggupkah engkau berjaga dengan aku hanya 1 jam saja, berjaga-jaga dengan Tuhan. Nah, jadi mari saya rasa itu boleh kita renungkan baik-baik. Bagaimana Musa datang kepada Tuhan. Dan ketika Musa datang kepada Tuhan, artinya kalau saya nilai bahwa itu adalah satu keadaan di mana kita bersat teduh dengan Tuhan saat ini. Ya, kita pasti dapat sesuatu dari Tuhan. Musa juga dapat sesuatu dari Tuhan. Bukankah Musa diajarkan Tuhan untuk mendoakan atau berdoa sekalipun tidak tertulis kata doa, tapi ditulis dengan kalimat begini. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka. Ini Tuhan bilang,
firman Tuhan di Bilangan pasal yang ke-6. Saya bacakan dari mulai ayat 22 ya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera." Jadi ketika Musa naik ke Gunung Sinai, bertemu dengan Tuhan, Tuhan memberi beberapa hal kepada Musa. Satu hal yang pertama adalah Musa diberikan ke-10 hukum. Kemudian Musa juga diajarkan berdoa, berbicara kepada bangsa Israel, kata-kata berkat yang tadi sudah kita baca. Dan yang ketiga, Tuhan memberikan Musa satu penglihatan bahwa sesungguhnya Allah itu ada dalam bentuk api di semak belukar. Dan Tuhan memberikan kesempatan untuk Musa melihat punggungnya. Nah, ini memang agak sulit memang untuk dimengerti, tapi ya itu nanti dulu kita kesampingkan dulu. Yang mau saya sampaikan adalah begini, bahwasanya orang yang datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, katakanlah itu kita bersat teduh di kaki Tuhan, pasti kita akan dapat sesuatu dari Tuhan. Terlebih hari-hari ini, kita perlu hikmat, kita perlu pewahyuan secara pribadi ya. Nah, kita perlu pengertian yang Tuhan berikan kepada kita secara pribadi. Saya percaya kalau kita pakai waktu yang agak lebih panjang, lebih banyak untuk kita duduk di kaki Tuhan, pasti kita akan dengar apa yang Tuhan mau, yang Tuhan berbicara melalui firman-Nya, melalui apa saja bentuknya. Ya, itu semua pasti baik buat kita. Itu cara-cara Tuhan untuk menolong kita untuk menghadapi masa-masa sulit seperti ini. Nah, jadi saya mau tutup dengan satu kebenaran firman Tuhan yang tadi sudah kita baca, yaitu Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nah, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita. Menghadapkan wajah. Tuhan menghadapkan wajah. Nah, ini berbicara tentang keintiman. Berbicara tentang kedekatan kita dengan Tuhan. Seperti Musa begitu dekat dengan Allah pada waktu itu. Di atas Gunung Sinai. Nah, ini berbicara kita perlu one on one dengan Tuhan. Kita perlu bersat teduh dengan Tuhan. Bersat teduh, mencari Tuhan. Nah, inilah dikatakan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Inilah yang kita harapkan, damai sejahtera. Jadi hari-hari ini adalah jahat. Tapi kita juga akan diberkati Tuhan dengan damai sejahtera. Dengan cara ya kita harus pergunakan waktu yang ada. Lebih lagi, datang bersekutu, bergumul, berdoa, bersat teduh dengan Tuhan. Kiranya ini memberkati kita semua, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Tetap maju, tetap semangat, tetap melayani Tuhan, tetap bersyukur. Dalam keadaan situasi seperti apapun, tetap mengucap syukur. Ya, mari pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari ini hari yang jahat. Hari diisi dengan banyak kejahatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.